Program vaksinasi COVID-19 diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai herd immunity secepatnya sebagai salah satu upaya agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Semakin tinggi cakupan imunisasi, maka akan semakin cepat herd immunity tercapai. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar untuk dapat menyediakan vaksin yang memenuhi persyaratan, keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Vaksin COVID-19 AstraZeneca merupakan vaksin COVID-19 dengan platform non-replicating viral vector yang dikembangkan oleh Oxford University bekerjasama dengan AstraZeneca. Vaksin ini didaftarkan di Badan POM melalui dua jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT AstraZeneca dan jalur multilateral atau melalui mekanisme COVAX Facility yang didaftarkan oleh PT Bio Farma. Vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah disetujui di beberapa negara, antara lain di United Kingdom, Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Malaysia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan vaksin yang diproduksi di SKBU Korea sudah disetujui di Korea Selatan. Keduanya sudah masuk dalam daftar vaksin untuk dievaluasi dalam WHO Emergency Use Listing, dan untuk vaksin yang diproduksi oleh SK Bioscience Korea sudah memperoleh EUL dari WHO. Badan POM telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin AstraZeneca. Proses evaluasi dilakukan bersama-sama dengan tim ahli dalam Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan beberapa expert dan klinisi yang terkait lainnya. Hasil evaluasi khasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, pemberian vaksin AstraZeneca 2 dosis dengan interval 8-12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping yang dilaporkan dalam studi klinik umumnya ringan dan sedang atau grade 1 dan 2. Dan yang paling sering dilaporkan yaitu reaksi lokal seperti nyeri pada saat ditekan, panas, kemerahan, dan gatal, dan pembengkakan, serta reaksi sistemik seperti kelelahan, sakit kepala, malaise, panas, meriang, dan nyeri sendi. Hasil evaluasi khasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia. Rata titer antibodi atau geometric mean titer setelah dosis kedua dewasa sebanyak 32 kali dan pada lansia di atas 65 tahun sebanyak 21 kali. Efikasi vaksin dengan Sedangkan untuk evaluasi mutu, Badan POM melakukan secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan, mulai dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula tambahan, formula-formula tambahan dan bahan kemasan serta stabilitas antigen dan produk vaksin. Hasil secara umumnya memenuhi syarat, terdapat beberapa syarat yang harus diupdate terkait dengan stabilitas data yang lebih panjang. Berdasarkan evaluasi terhadap data khasiat keamanan dan mutu vaksin, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2158101143A1. Vaksin ini dikemas dalam dus berisi 10 vial dengan volume 5 mili dan tiap vial untuk 10 dosis vaksin. Pada tanggal 8 Maret 2021 telah tiba di Indonesia vaksin AstraZeneca yang telah disetujui oleh Badan POM dengan surat penerbitan persetujuan import license. Pada tahap awal jumlah vaksin AstraZeneca yang didatangkan adalah 111.360 vial atau 1.113.600 dosis. Sebagaimana vaksin COVID-19 sebelumnya yang telah memperoleh EUA, sebelum produk tersebut siap untuk digunakan, Badan POM akan melakukan proses pelulusan produk atau lot release dan telah diberikan Certificate of Release pada tanggal 12 Maret 2021. Sebagaimana yang kita ketahui,
Pada belakangan ini, regulator di beberapa negara menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca berdasarkan adanya laporan kejadian sampingan koagulasi atau penggumpalan darah setelah pemberian vaksin ini. Badan POM bersama dengan tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP-KIPI dan ITAGI telah melakukan kajian lebih lanjut sejak diketahui isu keamanan tersebut dan juga melakukan komunikasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga dengan otoritas obat di negara lain untuk melihat hasil-hasil investigasi dan kajian yang lebih lengkap dari keamanan vaksin AstraZeneca ini. Hasil review pada pertemuan European Medicine Agency yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 memberikan hasil bahwa manfaat vaksin dalam penanganan COVID-19 lebih besar daripada risiko efek sampingnya yang didapatkan mengakibatkan masalah pembekuan darah atau reaksi KIPI lainnya. Vaksin tidak terkait dengan risiko pembekuan darah atau kejadian penggumpalan darah secara keseluruhan atau tromboemboli pada mereka yang menerima vaksin. EMA juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin COVID-19 AstraZeneca secara menyeluruh ataupun dengan batch tertentu. Berdasarkan hasil-hasil kajian tersebut, Badan POM bersama tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP-KIPI dan ITAGI telah melakukan pembahasan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan rekomendasi sebagai berikut. Saat ini angka kejadian COVID-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, namun risiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima Indonesia melalui COVAX Facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik. Badan POM bersama Kementerian Kesehatan dan Komnas PP-KIPI terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti isu setiap kejadian ikutan pasca imunisasi. Selanjutnya, Badan POM terus mengawal vaksin pada jalur distribusi mulai dari keluar dari industri farmasi hingga vaksin kepada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk dengan rantai dingin atau cold chain di mana suhu penyimpanan harus dijaga pada suhu 2-8 derajat Celcius. Seperti kita ketahui, vaksin-vaksin COVID-19 yang saat ini telah tersedia dan beredar adalah vaksin yang baru yang proses produksinya juga baru dilakukan. Sehingga data-data stabilitas dari vaksin tersebut masih sangat terbatas. Pada umumnya, data stabilitas yang dimiliki oleh industri farmasi produsen vaksin adalah sepanjang 3 bulan. Berdasarkan data stabilitas 3 bulan tersebut, Badan POM dapat memberikan batas kadaluarsa penggunaan vaksin tersebut selama 6 bulan atau 2 kali masa stabilitas. Hal ini merupakan suatu fleksibilitas yang diberikan oleh regulatori, mengingat vaksin ini merupakan produk fast moving dan dapat segera digunakan. Meskipun program vaksinasi telah dilaksanakan, tetapi selama masih diperlukan jumlah cakupan vaksinasi yang cukup memadai untuk membentuk herd immunity, di mana masih diperlukan waktu untuk mencapainya, masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan terus menerapkan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.